Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini itu hari yang sangat bad luck, hari yang sangat tidak baik ya. Bukan karena hari ini saya kena musibah atau banyak musibah, tapi karena memang pertama tadi pagi saya nonton Portugal versus Kolombia, hasilnya seri. Ya meskipun hasilnya seri, Portugal mainnya kurang bagus. Menurut saya lebih bagus Kolombia. Jadi sangat meragukan sekali kalau Portugal jadi calon juara. Jadi sangat tidak sesuai ekspektasi. Terus yang kedua, ini yang paling membuat saya agak sangat ya, kurang, yang mood saya turun, yaitu Veda crash ya. Jadi Veda crash di balapan hari ini di Belanda. Meskipun di awal-awal lap Veda di Moto3 dia, kita bahas Moto3. Veda di awal-awal lap 5 lap pertama itu sangat agresif, mainnya eh, agresif dan berada di urutan depan terus, tapi percuma karena memang crash di lap ke-6 atau ke-7. Dan memang dari awal saya nonton itu Veda kok mainnya terlalu agresif ya. Jadi buat saya agak deg-degan karena memang eh, takut jatuh, takut crash, dan ternyata benar crash di lap ke-6 atau ke-7 seingat saya. Dan ya itulah yang terjadi yang membuat saya malas. Saya kalau Veda udah jatuh, saya bukan malas nonton Vedanya, malas nonton Moto3-nya kalau Veda udah jatuh. Udah gitu aja gitu. Jadi ya udah saya tinggal itu. Tapi karena memang masih ada Hakim Danis, sekali saya nonton, saya kira Hakim Danis bakalan ya kan, meskipun dari Malaysia tapi saya juga jagokan Hakim Danis. Saya kira Hakim Danis bakalan, yaitu apa namanya, bakalan fighting dan juga akan ada di depan, ternyata masih ketinggalan ya. Nah, jadi saya tuh bingung kok mainnya Veda ini terlalu keburu-keburu ya, atau kurang sabar ya di awal ngepush di awal lap. Padahal sebelum-sebelumnya Veda meskipun finish di 10 besar ya, maksudnya selalu finish di 10 besar, itu Veda itu mainnya itu adalah setengah lap pertama itu mesti dia di barisan tengah, kemudian setengah lap akhir itu baru mulai mulai ngepush ya, mulai ngepush berada di depan. Nah ini yang saya heran, itu kenapa kok di awal-awal lap langsung ngepush ke depan gitu loh, ngepush ke depan. Dan itu yang membuat saya, ini wah bahaya ini Veda. Tapi seru seru seru. Cuman apakah bisa bannya itu nanti, apakah nggak habis bannya kalau dari awal sudah ngepush, pasti nanti di akhir-akhir lap akan ini ya, akan lambat gitu loh. Jadi menurut saya salah taktik ya, salah taktik. Harusnya 10 ditambah lagi lapnya kan 20 nih, lapnya 20 termasuk agak lama ini ya. Jadi menurut saya lebih baik dihemat-hemat saja bannya di awal itu. Eh, tapi setelah tak pikir-pikir lagi, mungkin Veda ingin mencoba pendekatan yang lain gitu loh dari cara balapnya. Dia ingin mencoba ngepush dari awal gimana hasilnya, dan ternyata hasilnya kurang memuaskan dan crash. Dan saya yakin memang Veda nggak bakalan podium kalau pakai cara seperti ini, karena di 5 lap pertama memang apa ya, bersaing di depan, tapi di lap ke-6 itu Veda udah langsung ke apa namanya, kesalip, dan posisinya langsung turun ke 10, dan itu yang membuat saya, ya benar kan, jangan terburu-buru, akhirnya tersalip di lap ke-6. Dan di lap ke-6 itu sebenarnya Veda sudah dipepet-pepet ya, dan sepertinya karena memang ingin ingin bersaing di posisi depan, akhirnya
ya kurang beruntung crash di lap ke-7 kalau nggak salah, dan itulah yang membuat saya tuh eman gitu ya, dan dah saya tinggal nggak nonton Moto3 lagi, tapi ya saya coba nonton lagi karena Hakim Danis ada di depan. Nah, Hakim Danis ini konsisten, memang konsisten, cuman memang mungkin ya apa namanya, saya nggak tahu Moto3 ini kayaknya sekarang ke belakangan ini Moto3 motornya tuh hampir rata ya, nggak ada yang jarak jauh gitu loh. Maksudnya kayak eh, di awal-awal Moto3 itu kayak McWillis itu bisa bisa ada di depan sendiri jauh gitu, tapi sekarang jarak antar pembalap itu kayak deket-deket gitu, dan itu yang membuat Hakim Danis mungkin ketinggalan ya. Jadi mesinnya juga mungkin lebih bagus yang lainnya, dan juga mungkin ya mungkin manajemen ban juga lah mungkin ya. Akhirnya Hakim Danis nggak jadi podium lagi. Tapi yang saya tetap Veda, harusnya Veda cara bermainnya ya seperti yang dulu-dulu itu, eh, ada di urutan tengah dulu, kalau sudah 10 lap terakhir baru, atau di pertengahan lap terakhir itu baru ngepush 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 gitu. Itu insya Allah bisa. Tapi menurut saya Veda ini lagi mencari ritme atau gaya balapan yang paling cocok bagi dia. Apakah dia harus ngepush dari awal, atau dia kayak dari apa namanya, ngepush di akhir-akhir seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Dan dia juga masih baru rookie, dan insya Allah kalau ada turnamen, kalau dia di tahun depan lagi, insya Allah dia bakalan lebih berpengalaman dan juga tahu cara apa namanya, kayak balapannya dia yang cocok itu gimana. Menurut saya seperti itu. Jadi ini pengalaman yang sangat bagus buat Veda karena dia sudah mencoba untuk nge-push dari awal. Dan gaya balapannya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Oke, thank you very much. See you next time, dan semoga Veda selama turnamen Moto3 setahun ini itu mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang bagus, dan bisa apa namanya, bersaing di top 3 di tahun depan gitu ya. Kalau bisa langsung bisa juara di tahun depannya lagi, di tahun depan untuk Moto3. Bagi saya Veda nggak usah keburu lanjut ke Moto2 kalau belum juara Moto3. Oke, thank you and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.